Surat Keputusan Tim Penggerak PKK nomor .203/Keputusan/PKK Kabupaten/Romawi 9/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Peterongan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Megaloh, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumombito, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Musian Kabupaten Jombang. Ketua Tim Penggerak PKK menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat 1. Nyonya Eni Sudiro Stiono SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang. 2. Nyonya Nur Eva Mailia SSTP MM sebagai PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Peterongan. 3. Nyonya Dr. Apoteker Cikra Endro Wahyudi SFAM MSc sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro. 4. Nyonya Eri Heri Prayitno SH sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Megaloh. 5. Nyonya Hana Mudor sebagai PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumombito. 6. Nyonya Miftahul Heru Cahyono SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Musian Kabupaten Jombang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan dharma baktinya yang telah disumbangkan kepada tim penggerak PKK kecamatan yang telah kami sebutkan di atas. Kedua, mengangkat 1. Nyonya Eri Heri Prayitno SH sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang. 2. Nyonya Apoteker Rifsika Erik Arif M. Farm Klin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Peterongan. 3. Nyonya Umiati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro. 4. Nyonya Umi Salama SE MM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Megaloh. 5. Nyonya Miftahul Heru Cahyono SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumombito. 6. Nyonya Laili A. Fakhrudin Fauzi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Musian Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 14 September 2023. Ketua Nyonya Wiwin Sumrambah SPT ditandatangani. Pembacaan surat keputusan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang nomor 3/PKK Kabupaten angka Romawi 9/2023 tanggal 14 bulan September tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Peterongan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Megaloh, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumombito, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Musikan pada hari ini, Kamis, tanggal 14 September, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Eri Heri Suprayitno SH sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang. 2. Nyonya Apoteker Rifkika Erik Arif M. Farm Klin
sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Peterongan. 3. Nyonya Umiati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro. 4. Nyonya Umi Salamah SEMM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Megalu. 5. Nyonya Miftahul Heru Cahyono SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumombito. 6. Nyonya Laili A. Fahrudin Fauzi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Musikan. Masa bakti tanggal 14 September tahun 2023 sampai dengan berakhirnya tugas camat. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hadir bersama kita Ketua Bidang 1 Ibu Lili Agus Purnomo. Yang saya hormati Ibu Ketua Bidang 2 Ibu Susi Wijono. Yang saya hormati ada di sini Bapak Camat, mulai dari Sumombito, Musian, Megalo. Saya ingat yang masih Peterongan terus nyantolnya di sana. Kemudian Peterongan, Jombang dan Ngoro. Ini rekornya Ngoro akhirnya kalau laki-laki tidak bisa lama-lama, balik ke perempuan lagi. Ya. Yang saya hormati juga seluruh ketua tim penggerak PKK kabupaten, pengurusnya, dan yang saya hormati, saya sayangi seluruh tim penggerak PKK kecamatan se-Kabupaten Jombang beserta pengurus yang ikut dalam kegiatan hari ini.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kegiatan pelantikan 6 ketua tim penggerak PKK hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sholawat dan salam tentu saja mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada ketua baru yang sudah dilantik hari ini, kepada Nyonya Eri Heri Prayitno yang menjadi ketua tim penggerak PKK Jombang, Nyonya Apoteker Rifkika Erik Arif yang menjadi ketua tim penggerak PKK Peterongan, ya. Kemudian yang selamat juga kepada Nyonya Umiati. Beliau adalah Nyonya Sekcam yang mendampingi Nyonya Nur Eva Mailia sebagai Camat Ngoro, matur nuwun. Kemudian selamat juga kepada Nyonya Umi Salamah. Beliau Ibu Sekcamnya sendiri, ya. Matur nuwun, mau merangkap ini luar biasa, ya. Saya akui memang sulit untuk menjadi pengurus di tim penggerak PKK Kecamatan. Beliau mendampingi Bapak Solahuddin selaku camat. Bapak, saya mumpung ingat, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada almarhum yang sudah luar biasa selama ini menjadi ketua tim penggerak PKK di Peterongan. Mari untuk mengenang beliau kita hadiahkan Fatihah untuk beliau agar beliau lebih bahagia di sana. Al-Fatihah. Amin, terima kasih. Dan selamat juga kepada Nyonya Miftahul Heru Cahyono. Nah, ini pindah aja, ya. Kemudian juga selamat kepada Nyonya Leli A. Fahrudin Fauzi, ya. Mendampingi Bapak Camat di musikan. Nah, saya cuma bolak-balik di Lingo karo Bu Heru. Bu, bukan musikan tapi musikan, gitu, ya. Dan terima kasih juga kepada yang sudah purna, tenang, sebentar lagi saya susul juga. Nyonya Eni Sudiro Setiono, SPD, Nyonya Nur Eva Mailia STP MM, Nyonya Dr. Apoteker Cikra Endro Wahyudi S.Farm MSc, Nyonya Eri Heri Prayitno SH, Nyonya Hana Mudor, dan Nyonya Miftahul Heru Cahyono SPD. Saya mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjadi ketua tim penggerak PKK Kecamatan, baik yang hanya sekedar pindah maupun yang alhamdulillah suaminya sudah mendapat promosi, gitu, nggih. Terima kasih karena besar jasa tim penggerak PKK Kecamatan selaku pendamping TP PKK Desa. Hari ini selain saya berharap ketua tim penggerak PKK yang baru ini bisa bekerja lebih maksimal di tempat yang baru dan langsung beradaptasi, saya juga ingin sekaligus menyampaikan oleh-oleh. Kemarin saya mengikuti Rakornas PKK di Jakarta. Ini juga karena sekaligus banyak berkaitan dengan pembina tim penggerak PKK di kecamatan masing-masing. Jadi mohon izin Bapak Camat dan Bu Camat, panjenengan sekaligus hari ini dikukuhkan sebagai pembina tim penggerak PKK Kecamatan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan gerakan PKK di kecamatan masing-masing. Saya hanya ingin mengingatkan nanti untuk terutama pembina, tolong dicek landasan kebijakan untuk PKK. Berkait dengan itu adalah Perpres nomor 99 tahun 2017 berkait dengan sinkronisasi program PKK terkait dengan 10 program pokok PKK dengan perencanaan agar terakomodir dari APBD dan APBN. Tolong nanti dibaca dengan lengkap. Kemudian yang diturunkan lagi di Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017. Plus ini yang saya harap pembina juga mau membaca adalah buku Rakernas Tim Penggerak PKK.
Tolong dibaca juga supaya paham. Karena Nyun Sewu ini pengalaman saya sendiri ketika Bapak Sumberamba awal-awal beliau memimpin Jombang, beliau menyampaikan alah PKK lho Bu, emak-emak, wis santai wae katanya begitu. Kemudian saya minta untuk membuka buku Rakernas, langsung sejak saat itu pola pikirnya tentang PKK sangat berubah. Jadi saya mohon pembina nanti baca juga supaya bisa terbuka bagaimana gerakan PKK harus dilakukan, sehingga selaku pembina juga masih bisa membimbing tim penggerak PKK masing-masing. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa di tahun 2024 nanti ada isu strategis yang harus diangkat. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Kemarin disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau menyampaikan bahwa negara kita ini berada di posisi middle income country, yaitu penghasilan di bawah 12.500 US dollar per kapita per tahun. Nah, harapan kita bersama di tahun 2035 nanti pada saat kita sudah mengalami bonus demografi tertinggi dan kita inginnya melesat menjadi negara maju, maka kita harus berada di level high income country, yaitu penghasilan di atas 12.500 US dollar per kapita per tahun. Nah, bila pada saat kita mengalami bonus demografi, kita tidak bisa berhasil mencapai pada level high income country, maka pada saat itu juga kita akan terjebak pada middle income country atau disebut middle income country trap, dan selamanya kita akan berada di negara berkembang. Kita tidak akan tercapai menjadi negara maju. Maka untuk mencapai itu, masyarakat Indonesia harus sehat. Karena negara kita ini banyak sekali terserap anggarannya untuk ngurusi orang sakit. Ngurusi orang sakit itu anggarannya jauh lebih besar. Harapannya di tahun 2030 nanti anggaran kita hanya untuk ngurusi orang sehat. Syarat menjadi orang sehat yang paling utama tidak stunting. Kita sudah paham bersama bagaimana resiko stunting. Kalau sudah kena stunting, yang jelas memang pertumbuhan gagal tumbuh ya. Yang namanya gagal tumbuh itu ya berarti otomatis kecerdasan juga gagal. Pencapaian untuk menjadi manusia yang berkualitas ini akan menurun. Kemudian yang kedua, metabolisme terganggu sehingga otomatis kesehatan juga terganggu. Yang ketiga, resiko untuk menjadi orang yang dengan penyakit degeneratif bisa lebih awal. Yang harusnya dialami oleh usia 60, ini sudah dialami oleh orang usia 30. Dan ini tentu saja menjadi beban negara. Itu yang tidak diharapkan. Maka di 2024 nanti isu stunting masih terus harus menjadi yang utama di gerakan PKK. Kemudian isu strategi yang berikutnya adalah berkaitan dengan narkoba. Kita sudah mendengar berita terakhir ya, bagaimana kita sudah menangkap jaringan narkoba internasional, berapa ton kemarin tertangkap. Heboh ya. Nah, ini harapan dari BNN kemarin disampaikan oleh Deputi Pencegahan BNN yaitu Dr. Andes Richard M. Nainggolan SH MMMPE. Beliau menyampaikan bahwa narkoba ini sangat penting untuk dicegah. Kenapa? Karena kita punya harapan besar sekali lagi di bonus demografi nanti kita punya masyarakat yang sehat. Salah satu syarat sehat juga tidak terkena narkoba. Karena kita sadar betul bagaimana
kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba. Jadi sekali lagi tim penggerak PKK nanti fokus juga bagaimana pencegahan narkoba. Maka untuk sebenarnya kalau berbicara satu topik sekalipun bisa diterjemahkan oleh 4 pokja. Ya. Misal dengan kesehatan. Kesehatan tidak bisa lepas dari pola hidup, pola asuh. Itu tidak bisa lepas dari pekerjaan pokja 1. Kesehatan tidak lepas dari pendidikan. Maka pekerjaan bagaimana pendidikan keluarga tentang kesehatan itu harus dilakukan oleh pokja 2. Kesehatan tidak bisa lepas dengan gizi. Maka pokja 3 juga harus punya peranan penting. Apalagi pokja 4. Begitu juga dengan berkaitan dengan narkoba. Ini tidak bisa diabaikan. Semua pokja harus mampu mengimplementasikan isu strategis ini di dalam programnya masing-masing. Kemudian yang berkaitan dengan komunikasi. Kemarin disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nezar Patnaik. Beliau menyampaikan tentang literasi digital untuk Indonesia terus melaju. Artinya apa? Kemarin sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini luar biasanya Jombang ya, karena sudah mulai patuh dengan buku Rakernas. Kita ini sudah melakukan semua hal yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang kemarin disampaikan di Rakornas di dalam programnya masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan untuk PKK kecamatan maupun desa. Luar biasa, matur nuwun ya. Saya merasa bangga ya kemarin ketika saya merasa hebat yang di desa dan kecamatan di Jombang ini sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Bahkan ikut andil di dalam kesuksesan Bulan Timbang. Ya, terima kasih. Beliau menyampaikan bahwa literasi digital ini kebijakan bagaimana di dalam pendidikan keluarga penggunaan literasi digital. Karena kita tahu bersama efeknya ada positif, ada negatif. Ya. Ini juga saya pikir sudah paham, nanti tinggal bagaimana penguatan di kecamatan dan di desa. Nanti insya Allah kalau materi sudah didapat, karena kemarin janjinya adalah materi akan dikirimkan langsung via email. Nanti akan dibagikan ketika kecamatan sampai desa untuk bisa dipelajari dan bisa dijadikan sebagai bahan program. Ya. Kemudian ini yang menarik, yaitu terkait dengan pangan, disampaikan langsung oleh Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapak Arief Prasetyo Adi. Beliau menyampaikan tentang sinergi bersama membangun negeri untuk memantapkan ketahanan pangan dan gizi. Selama ini kita hanya berpikir pada bagaimana ketahanan pangan, sumber-sumber pangan lokal, ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana pemahaman gizi isi piringku. Selama ini kita masih fokus di sana. Tetapi kemarin kita diingatkan bahwa kita ada satu hal yang kita perangi bersama, yaitu tentang wasting food, sampah makanan. Karena per tahun 2022 kemarin itu sudah terhitung wasting food kita di Indonesia itu adalah 1,3 ton per kapita per tahun. Luar biasa. Jenengan bayangkan jenenge sego sak lauke sak ton 3 kintal itu seberapa? Itu 1 orang. Ternyata dalam 1 tahun kita buang makanan sebanyak itu. Saya mungkin merasa tidak membuang makanan sebanyak itu, tapi karena saya tertimpa oleh kelakuan orang lainnya, saya menanggung akhirnya, gitu kan? Nah, maka ada gagasan dari pemerintah tentang berkaitan dengan kita stop wasting food. Yang pertama adalah menyedekahkan makanan sisa. Ya bukan berarti yang sudah habis kita makan sisanya enggak gitu ya, yang belum termakan disedekahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah otomatis mengefektifkan kebutuhan makan biar tidak ada wasting food. Yang terakhir adalah kemampuan untuk mengolah kembali. Ya. Banyak, misalnya paling sederhana kalau nasi sisa bisa diolah menjadi kerupuk, uli dan sebagainya. Ini tugas PR besar bagi kita semua.
Sama, ini bisa diterjemahkan oleh semua pokja. Jadi 4 hal ini yang harus menjadi isu strategis nanti yang harus dilaksanakan oleh semua tim penggerak PKK. Mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa. Karena yang namanya tim penggerak PKK adalah dari pusat sampai tingkat desa. Di bawah desa namanya apa? Di bawah desa namanya apa PKK-nya? Aduh. Ini kelihatan kalau tidak baca buku Rakernas. Kalau sudah di bawah desa, bukan lagi tim penggerak PKK, tapi kelompok PKK. Ibu, para ketua, tolong dibuka lagi buku Rakernasnya. Harus memahami struktur PKK, ya. Yang sesederhana itu harus bisa. Jangan-jangan kalau saya tanya apa bedanya tim penggerak PKK dengan kelompok PKK, enggak tahu nanti. Apa bedanya? Alhamdulillah, jenengan bisa ngajari yang di desa tapi tidak paham sendirinya. Jadi yang namanya tim penggerak PKK itu ada pokja, sehingga kewajibannya adalah menyusun program. Kalau yang di kelompok PKK tidak ada pokja, berarti tidak ada kewajiban untuk menyusun program, tapi mentransfer informasi dari program yang sudah dibuat. Mohon dicatat ya, ibu-ibu sekalian. Ya, saya 5 tahun loh ngajari ini, ternyata enggak nyantol-nyantol juga. Baik, dari 4 isu strategis ini kita perlu yang namanya bagaimana cara menerapkan program. Ya, kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, jadi luar biasa ya, kemarin ada 6 public speakernya dan orang hebat-hebat semua. Jadi saya duduk mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ya, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ilmunya saya sepanjang itu saya nggak sampai 30 menit untuk menyampaikan, mudah-mudahan tertangkap ya. Tapi nanti mungkin bisa dipelajari lebih jauh kalau sudah diterima masing-masing nanti materinya. Pak Tito menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya peranan PKK di dalam kesuksesan pembangunan Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan negara Indonesia itu tergantung keberhasilan pembangunan keluarga. Yang menjadi penggerak pembangunan keluarga adalah PKK. Ini makanya betapa pentingnya peranan PKK sebagai mitra pemerintah. Nah, mengapa ketua tim penggerak PKK ini dipilih sebagai ex officio dari pejabat daerah? Itu karena dianggap istri atau pasangan dari pejabat daerah ini berada di rank 1 pembuat kebijakan. Ini yang disampaikan oleh Pak Tito. Artinya apa? Ketua PKK ini bisa mempengaruhi pejabat daerah untuk bisa mengajukan anggaran PKK. Tapi tentu saja tidak boleh lepas sinergi dengan program pemerintah itu sendiri. Kalau yang kecamatan ya harus sinergi dengan program yang ada di kecamatan. Yang di desa juga begitu, bahkan di kabupaten apalagi. Nah, PKK sebagai jejaring sosial yang sangat potensial, ini diharapkan mampu menggerakkan program 10 program pokok PKK ini untuk mengubah apa? Mengubah pola pikir masyarakat, kelompok masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Maka untuk memudahkan ini untuk bisa mengoptimalkan gerakan PKK ini ada yang harus dilakukan. Yang pertama adalah komitmen dengan kepala daerahnya. Yang namanya Bu Camat ya harus komitmen dengan Pak Camat. Yang namanya Bu Lurah juga harus komitmen dengan Pak Lurah. Bahkan saya harus ada komitmen dengan Ibu Bupati. Apa komitmennya? Salah satunya bahwa seluruh program PKK harus sinergi dengan program pemerintah. Ya. Bagaimana membangun jejaringnya
sehingga program-program yang di pemerintah bisa lebih optimal dengan ditunjang oleh gerakan PKK. Itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita punya resiko yang besar dengan ex officio istri pejabat daerah ini. Ini punya resiko besar dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Sehingga ini menjadi tidak ada pemerataan terhadap penerapan program. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka para ketua ini harus mampu membentuk tim yang kuat yang bisa menunjang. Maka nanti kalau di kecamatan begitu paham bahwa istri lurah ini tidak kurang kemampuannya di dalam berorganisasi, sambil dibina harus kemudian didampingi untuk membentuk tim yang kuat yang bisa menunjang kinerja ketua. Itu yang harus dilakukan. Saya sendiri nyuwun sewu. Saya sendiri menyadari ketidakmampuan saya di PKK ketika awal saya tidak paham PKK, maka saya memasukkan Bu Wijono. Saya memasukkan Bu Samto almarhum. Ya, Bu Nur Kamalia bahkan senior-senior, tujuannya untuk itu. Supaya kita tidak step ke belakang, tapi terus maju. Nah, harapannya begitu nggih, PKK untuk mendampingi desa. Yang ketiga adalah menjadi kader PKK harus rajin mencari masalah dan mencari solusi. Ya. Tolong ini terutama yang di kecamatan bagaimana nanti mendampingi desa. Diajari cari masalah. Bukan cari masalah untuk kemudian diajak konflik, tidak. Cari masalah untuk kemudian kita carikan solusinya dalam bentuk program. Ngerti nggih? Nah, yang keempat, ini yang paling penting juga. Kita perlu yang namanya darah organisasi. Apa itu darah organisasi? Anggaran. Karena organisasi kalau tidak ada manusia kalau tidak ada darahnya tidak bisa hidup. Begitu juga dengan organisasi, tidak ada anggaran maka tidak akan bisa hidup. Maka sudah diperkuat oleh Permendagri tentang terkait anggaran. Tolong ini nanti Pak Camat, saya dari titip selaku pemangku kebijakan di tingkat kecamatan. Kalau kemarin di tahun 2023 kami sudah berhasil mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk bisa mendapatkan anggaran, tolong itu dipertahankan. Bila perlu ditambah, karena kemarin kesepakatannya adalah bahwa memang tidak tersebut nama PKK. Dia akan masuk di program pemberdayaan kecamatan, tapi pelaksananya adalah PKK. Kenapa begitu? Karena PKK yang berhadapan langsung dengan sasaran yaitu masyarakat, sehingga lebih efektif di dalam pelaksanaannya. Dan ditunjang dengan 10 program pokok PKK. Nanti coba jenengan baca Pak 10 program pokok PKK. Karena itu bukan slogan Bapak Ibu sekalian. Saya selalu menyampaikan ini. 10 program pokok PKK itu adalah bahasanya itu semacam pelajaran. Pelajaran yang harus disampaikan kepada masyarakat karena 10 program pokok PKK ini adalah terkait dengan indikator kesejahteraan keluarga. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon izin pada pembina PKK, baik di tingkat kecamatan maupun nanti di desa, atau bahkan mungkin saya titip kepada Pak Camat untuk juga menyampaikan kepada pembina nantinya. Satu saat harus dilakukan pertemuan selaku pembina PKK desa untuk bisa mengayomi PKK selama. Nah ini yang selalu juga saya ingatkan. Selama PKK sendiri di dalam melakukan gerakan mempunyai kemanfaatan kepada masyarakat. Kalau PKK belum melakukan itu, tolong pembinanya yang meluruskan. Karena kita ini sedang berjuang untuk bagaimana di tahun emas 2045 nanti kita mengarah kepada Indonesia sebagai negara maju.
dengan high income country-nya. Tapi itu tidak berhasil kalau pembangunan keluarganya belum selesai. Maka kita semua berfokuslah pada pendidikan keluarga sebagai kelompok terkecil di dalam masyarakat. Beliau-beliau yang memberikan materi isu strategis gerakan PKK kemarin juga menyampaikan kenapa harus disampaikan ke PKK 4 isu strategis tadi, karena mereka percaya bahwa di keluargalah pendidikan dasar tentang 4 isu strategis ini harus diterapkan. Karena kita mempunyai cita-cita untuk mengubah perilaku yang diturunkan secara dari generasi ke generasi ini disebut budaya. Artinya apa? Kita membutuhkan budaya baru untuk bisa mencapai Indonesia maju. Nah, dan jangan lupakan, buat saya, tim penggerak PKK inilah pahlawan yang sesungguhnya. Tepuk tangan untuk tim penggerak PKK. Karena tim penggerak PKK atau para kader PKK inilah agen perubahan yang bisa kita wujudkan sebagai penunjang kemajuan negara kita. Matur nuwun. Sekali lagi saya selamat bekerja untuk ketua tim penggerak PKK yang baru. Saya harap nanti bisa segera beradaptasi dengan ketua yang lain. Matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tinggal beberapa hari lagi juga sudah purna. Jadi saya sekali lagi mohon maaf apabila selama memimpin tim penggerak PKK Kabupaten Jombang ini ada khilaf baik perilaku maupun perbuatan. Atas nama saya dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri, matur nuwun. Mudah-mudahan kalau Allah ijabah kita masih bersama-sama lagi di tahun-tahun ke depan. Saya kiri Tina Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.